Jika raja adalah sosok yang memiliki hak dilayani dalam suatu istana, maka murid adalah raja yang harus dilayani dalam lingkungan sekolah. Jika raja memiliki pelayan dan dayang untuk melayani kebutuhan-kebutuhannya, maka murid di sekolah juga memiliki guru yang bertugas melayani. Namun, bukan berarti guru akan diperbudak oleh muridnya seperti pelayan-pelayan di sebuah istana. Akan tetapi, guru adalah pelayan untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Mulyati, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tugas modul 2.2 koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdus Subhan Jayani SPD MBA selaku fasilitator dan juga Ibu Novi Maulida SPD selaku pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional A. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? B. Definisi PSE. Pembelajaran sosial dan emosional PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Anak tidak hanya dilayani pengetahuannya akan tetapi dari segi emosi, sosial, fisik, dan karakternya. C. Tujuan PSE memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. D. Pencapaian pembelajaran sosial dan emosional. Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional sehingga terwujud pula peningkatan sikap positif, terciptanya lingkungan belajar yang suportif sehingga mengurangi perilaku negatif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah, sehingga dapat mengurangi tingkat stres dan terwujudnya peningkatan performa akademik siswa, memberikan pondasi yang kuat bagi murid-murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis, well-being, secara optimal. Well-being adalah kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif, misalnya kebahagiaan, kepuasaan, tidak ada emosi negatif seperti stres, depresi, gelisah, dan lain-lain. F. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional. 1. Kesadaran diri, self-awareness, kemampuan memahami perasaan dan emosi sendiri seperti marah, sedih, kecewa, cemas, takut, bahagia, dan lain-lain, dan nilai-nilai yang ada dalam diri serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi. 2. Manajemen diri, kemampuan mengelola emosi, pikiran dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3. Kesadaran sosial, kemampuan berempati terhadap orang lain baik yang sedang bersedih, bahagia, duka tanpa melihat latar belakang sosial dan budaya dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, kemampuan membangun hubungan yang positif, akrab, suportif dan harmonis antar sesama. Lima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan mengambil putusan atau pilihan-pilihan sesuai dengan pertimbangan yang matang, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat dan kelompok. Kesadaran penuh,
mindfulness, kesadaran penuh yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja, sadar pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Salah satu teknik kesadaran penuh dengan cara stop, berhenti sejenak, pejamkan mata, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, pikiran, perasaan dan lingkungan, buka mata, selesai, dan lanjutkan. Implementasi kompetensi sosial dan emosional, KSE, pengajaran eksplisit integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan, PTK, di sekolah. Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional dengan filosofis KHD guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi aman, nyaman dan menyenangkan bagi murid. Hal ini sesuai dengan filosofis KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri dan kolaboratif. Hal itu semua sebagai dasar dalam mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, guru selain menuntun siswa dalam hal pengetahuan, juga menuntun dalam hal sikap dan keterampilan mengelola emosi dalam pembelajaran dan menunjukkan rasa empati pada sesama sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan terjalin hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan siswa. Pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mewujudkan visinya yaitu murid yang merdeka dan memiliki karakter yang baik berdasarkan iman dan takwa serta berbudaya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Seorang guru harus mampu menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional dengan cara berkesadaran penuh, mindfulness, dengan teknik stop, guru dan murid dapat mengontrol diri dalam berbagai perilaku sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati sehingga dapat menciptakan disiplin positif yang pada akhirnya akan terwujud budaya positif. Pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, guru akan mampu mengenali dan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, mengetahui perasaan mereka ketika akan mengikuti pembelajaran, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar murid, memberikan layanan emosi agar mereka mengikuti pembelajaran dengan keadaan senang dan perasaan yang bahagia. Satu, sebelum mempelajari modul 2.2 saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di dalam kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul 2.2 ini ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional juga sangat penting untuk diterapkan di sekolah karena anak dilayani secara psikologis sehingga perasaannya lebih bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Siswa yang berkembang secara emosionalnya akan berpengaruh pada perkembangan akademik belajarnya. Selain itu, rasa empati antara guru dan siswa akan menumbuhkan hubungan yang harmonis dan saling menghargai. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu
1. Peningkatan 5 KSE yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar penguatan 5 KSE. 3. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus agar terwujud well-being ekosistem sekolah. 3. Berkaitan dengan nomor 2 perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, bagi murid-murid pengajaran eksplisit dengan mengimplementasikan PSE ke dalam kegiatan pembelajaran dari mulai kegiatan awal dengan melakukan teknik stop, atau menggunakan roda emosi untuk mengetahui perasaan mereka sebelum pembelajaran dimulai, pada kegiatan inti dengan menerapkan KSE dalam setiap kegiatan pembelajaran dan kegiatan penutup dengan melakukan refleksi. Untuk mengetahui perasaan siswa setelah kegiatan KBM dan mengukur keberhasilan belajar memadukan segitiga restitusi dan KSE dalam pemecahan masalah yang dialami siswa di lingkungan kelas dan sekolah agar tumbuh budaya positif dan siswa belajar bertanggung jawab, bagi rekan sejawat menjadi teladan, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas belajar, membiasakan dan merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi, mengagendakan sesi berbagi praktik baik, berkolaborasi, membuat kesepakatan bersama. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.